Info mualaf. Convert to Islam. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Info Mualaf. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video, kisah nyata inspiratif 3 wanita Amerika yang telah masuk Islam. Di Amerika Serikat, jumlah orang yang masuk Islam telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap tren ini, termasuk peningkatan kesadaran tentang Islam, pencarian spiritualitas dan keterbukaan masyarakat terhadap perbedaan agama. Islam di Amerika Serikat sangat beragam, dengan komunitas Muslim yang datang dari seluruh dunia dan memiliki latar belakang yang berbeda. Meskipun demikian, banyak individu yang berlatar belakang dari Kristen, Yahudi atau Hindu memilih untuk masuk Islam karena pandangan mereka tentang keadilan dan spiritualitas. Proses menjadi seorang Muslim yang baru biasanya melibatkan pemahaman yang mendalam tentang Islam, mempelajari Al-Quran dan berdiskusi dengan para pemuka agama. Dalam komunitas Muslim, mereka yang baru mengenal Islam sering terlibat dalam program pendidikan formal atau kelompok belajar. Untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama setelah memeluk Islam, banyak pengalaman yang baru menjadi Muslim mengalami perubahan signifikan dalam hidup mereka, termasuk pandangan mereka tentang moral dan etika, hubungan dengan keluarga, teman dan gaya hidup. Banyak yang mengungkapkan bahwa menjadi seorang Muslim telah membawa mereka ke dalam kebahagiaan dan kedamaian batin yang mereka cari. Dalam video ini kami akan membagikan beberapa inspirasi, kisah nyata wanita Amerika yang telah masuk Islam. Mari kita ikuti videonya sampai akhir. 1. Gwendolyn Willow Wilson adalah seorang wanita yang telah memeluk Islam, dikenal sebagai penulis dan ilustrator, lahir di Monmouth County, New Jersey, Amerika Serikat pada tanggal 31 Agustus tahun 1982. Nama Willow Wilson menjadi lebih terkenal setelah seri Miss Marvel menampilkan superhero Muslim pertama bernama Kamala Han. Novel grafis pertama Willow Wilson berjudul Cairo, diterbitkan oleh Vertigo pada tahun 2007, dan menjadi novel grafis terbaik menurut Publisher Weekly. Dia tidak berhenti di situ. Setahun kemudian dia meluncurkan seri komik pertamanya berjudul Air. Seri komik ini juga diluncurkan oleh Vertigo di tahun yang sama. Dalam 2013 Wilson merilis sebuah novel berjudul Alif the Unseen. Di tahun yang sama novel ini memenangkan penghargaan untuk novel fantasi terbaik. Wilson juga telah menerima penghargaan lainnya termasuk Broken Frontier Award pada tahun 2014, penghargaan Hugo pada tahun 2015 dan penghargaan Dwayne McDuffie untuk keragaman di tahun 2016. Awalnya Wilson adalah seorang ateis. Namun saat belajar di Universitas Boston dia mulai menjelajahi dan mempelajari beberapa agama seperti Buddhisme, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ternyata Wilson lebih tertarik untuk mendalami Islam. Menurut dia menjadi seorang Muslim adalah semacam kesepakatan antara dirinya dengan Tuhan. Minatnya pada Islam membuatnya menjadi seorang Muslimah, sedangkan di Kairo, Mesir, dia mengajar bahasa Inggris. Wilson diam-diam mempraktikkan Islam setelah bertunangan dengan seorang guru fisika bernama Omar. Wilson mulai mempraktikkan Islam secara lebih terbuka. Setelah menikah, Wilson kembali ke Amerika Serikat bersama suaminya. Di tanah airnya, Wilson melanjutkan karirnya sebagai penulis sementara suaminya menjadi advokat hukum bagi pengungsi. Pada satu titik Wilson menerima email untuk wawancara dengan wakil presiden senior di Marvel Entertainment, David Gabriel, ditawari untuk membuat karakter superhero Muslim. Awalnya Willow Wilson berkonflik karena agama sangat sensitif untuk dijadikan cerita atau komik. Namun dia akhirnya menerima tawaran itu. Baginya itu adalah tantangan yang signifikan untuk menciptakan superhero Muslim Amerika. Kolaborasi dengan sutradara dan editor di Marvel Entertainment, Sana Amanat melahirkan superhero Muslim pertama bernama Kamala Han. Orang Amerika ini pahlawan super wanita Pakistan, kemudian dikenal sebagai Miss Marvel yang diharapkan membawa warna baru ke dunia Marvel. Kisahnya tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang anti-Muslim, tetapi juga oleh umat Islam sendiri. Baru-baru ini sebuah lembaga penelitian independen di bawah naungan kerajaan, Institut untuk Pemikiran Islam, Pusat Studi Strategis Islam Kerajaan atau RIS, merilis 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Untuk tahun 2023 Willow Wilson adalah salah satu tokoh Muslim dalam daftar itu.
Sesuai dengan situs web, themuslim500.com, Wilson memiliki pengaruh di bidang seni dan budaya. Pusat Studi Strategis Kerajaan Islam mengakui Wilson sebagai penulis dan artis terkenal. Untuk karyanya seperti Alif the Unseen, yang memenangkan penghargaan fantasi dunia di 2013. Willow Wilson juga dikenal dengan serial komiknya, Miss Marvel menampilkan seorang remaja muslim yang menjadi superhero. Miss Marvel memenangkan penghargaan Hugo untuk novel grafis terbaik pada tahun 2015. Willow Wilson juga telah menerima banyak penghargaan dan nominasi sepanjang karirnya. Saat ini Wilson berkontribusi pada seri buku komik Sandman oleh Neil Gaiman. 2. Ashley Pearson Hahn. Ashley Pearson Hahn adalah seorang wanita dari negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Dia adalah salah satu perwakilan dari Hari Hijab Sedunia dari Amerika Serikat. Ashley Pearson Hahn berbagi pengalamannya menjadi seorang wanita muslim di Amerika. Amerika adalah negara besar dan itu akan berbeda tergantung kemana Anda pergi. Jadi di tempat saya tinggal ada populasi muslim tapi di wilayah selatan. Kamu akan bertemu orang-orang muslim lebih jarang, kata Ashley. Di daerah tempat Ashley Pearson Hahn tinggal, ada daerah tertentu dengan komunitas muslim. Ketika dia pergi ke supermarket, beberapa wanita menatapnya karena mereka melihat Ashley memakai hijab. Karena mereka belum pernah melihat seorang wanita berhijab atau sejenisnya. Ashley memutuskan untuk memeluk Islam pada Juli tahun 2019. Keputusannya dimulai suatu hari ketika dia pergi ke kampusnya dan melihat pengumuman tentang program interaksi mahasiswa Amerika dengan mahasiswa internasional. Saya pikir itu adalah pengalaman yang sangat keren dan mengasyikkan, untuk bertemu teman baru, pelajari sesuatu dan ajari mereka sesuatu. Itu adalah program bimbingan di mana Anda hanya perlu berbicara dengan mereka seminggu sekali. Anda dapat mengirim email dan bertemu, kata Ashley. Ketika Ashley bergabung dengan program, dia melihat sekeliling dan melihat dua wanita berhijab. Ashley lalu berkenalan dengan wanita berhijab yang merupakan mahasiswa master dari Arab Saudi. Saya sering berbicara tentang agama dan belajar banyak darinya selama 2 tahun bersamanya. Saya sering bertanya banyak hal, ucap Ashley. Berdasarkan percakapan dengan mahasiswa master dari Arab Saudi, Ashley menjadi tertarik untuk menghadiri Hari Hijab Sedunia. Acara yang diadakan setiap tanggal 1 Februari, dia juga ingin tahu tentang hijab. Dia menonton YouTube dan mengambil syal dari lemarinya. Saya berlatih memakai syal sebagai hijab. Saat memakai hijab saya mencoba memakainya dengan rapi. Saya tidak pernah merasa ragu sebelumnya, ucap Ashley. Lalu Ashley mencoba memakai hijab saat akan ke kampus, dan dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan, seperti mendapatkan pertanyaan dari kampus maupun tempat kerjanya. Mereka bertanya kepada saya dan bahkan ingin berpartisipasi dalam gerakan Hari Hijab Sedunia. Saya memposting di media sosial dan mendapat tanggapan positif, terutama dari muslim lainnya. Mereka sangat menghargainya, kata Ashley. Setelah itu Ashley melakukan penelitian pada Hari Hijab Sedunia. Dia mengaku ingin menjadi duta besarnya. Keinginan ini terpenuhi pada tahun 2017. Pada waktu itu Ashley menghadiri beberapa acara dan mengenakan hijab. Meskipun dia bukan seorang wanita muslim pada saat itu, pada tahun 2018 saya ingin membuat acara sendiri di kampus, dan menemukan bahwa Islam sering disalahpahami oleh masyarakat. Anggota masjid di kampus bantu saya, kata Ashley. Ashley menciptakan gerakan untuk memakai syal atau penutup kepala untuk memperingati Hari Hijab Sedunia. Ashley menerima tantangan mengenakan hijab selama 30 hari selama Ramadan. Saya akhirnya memutuskan untuk mengambil tantangan. Saya memberitahu rekan kerja saya bahwa saya akan mengenakan hijab, kata Ashley. Ashley kemudian mencoba belajar tentang cara berdoa, membaca Al-Quran, mendengarkan cerita, belajar tentang Islam dan mendengarkan podcast Islam. Saya belajar lebih banyak dan saya ingin menyelam lebih dalam, dan akhirnya saya sangat jatuh cinta dengan agama ini. Beberapa orang terkejut ketika mereka tahu saya bukan muslim, kenang Ashley. Pada saat itu seseorang bertanya padanya, apa yang membuatmu ragu? Dia berpikir bahwa keputusannya adalah perubahan besar dalam hidupnya. Saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu saya memutuskan untuk bersyahadat di akhir Ramadan. Saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata, itu sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur Allah telah memberkati saya, kata Ashley. Memeluk Islam di suatu negara di mana mayoritas penduduknya non-muslim, tentu tidak mudah bagi Ashley Pearson Hahn. Ashley mencoba membuat orang-orang di sekitarnya memahami budaya Islam.
3. Nicole Quinn. Nicole Quinn pernah menjadi ratu pesta, terkait erat dengan kehidupan malam yang berkilauan. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nicole Quinn akhirnya bersyahadat dan menjadi seorang Muslim. Sejak 2005, Nicole Quinn tenggelam dalam kemewahan dunia malam. Wanita dari Dallas, Amerika Serikat ini sering berdandan dan berkeliaran dengan teman-temannya. Dia selalu berpesta dan mencoba berbagai jenis aktivitas kehidupan malam. Nicole yang saat itu menjadi fotografer sering pindah dari satu klub ke klub lain. Di kota Dallas, saat bekerja sebagai fotografer kehidupan malam, Nicole Quinn dipengaruhi oleh gaya hidup bebas yang membuatnya kecanduan minum dan berpesta. Penampilannya yang cantik dan keterampilan fotografinya yang luar biasa, menarik perhatian selebriti Hollywood. Dia punya banyak klien terkenal seperti Justin Timberlake dan Kate Hudson. Di sisi lain hal ini membuatnya terjun ke dalam kehidupan malam. Namun bukannya merasa bahagia, Nicole Quinn merasa hidupnya kosong. Dia mulai mempertanyakan tujuan hidup dan masa depannya. Dia bahkan merenungkan keberadaan surga dan neraka. Dia bertanya-tanya apakah keduanya memang ada dan apa yang akan terjadi setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam pikirannya. Nicole merasa ada sesuatu yang harus berubah dalam hidupnya. Namun Nicole tidak tahu apa yang dia butuhkan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada teman-temannya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nicole dengan seorang pria Muslim dari Yordania yang bernama Hasan, yang kemudian menjadi suaminya. Ketertarikan Nicole pada Hasan membawanya ke dunia Islam. Melalui Hasan dia akhirnya bertemu dengan sejumlah teman Muslim, hatinya tersentuh, dan mulai tertarik untuk belajar tentang Islam. Dari sana Nicole mulai membuka video di YouTube. Teman-teman saya menunjukkan sesi belajar di YouTube. Saya kemudian menonton dan menemukan segala sesuatu tentang Islam, kata Nicole. Nicole menonton banyak cerita orang Amerika yang mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Dia merasa bahwa kisah orang-orang yang masuk Islam sangat mirip dengan apa yang dia rasakan. Masih tidak yakin, Nicole terus belajar tentang Islam melalui beberapa video di YouTube. Dia bahkan tidak merasakan kantuk karena dia sangat antusias. Saya terus menonton cerita orang Amerika memeluk Islam sampai jam 5 pagi, kata Nicole. Dari video di YouTube, Nicole menjadi semakin tertarik pada Islam. Awalnya dia mencoba mencari tahu segala sesuatu tentang Islam sendiri. Namun saat rasa penasarannya semakin tumbuh, dia memutuskan untuk pergi ke masjid dan mendapatkan beberapa buku sastra dan sejarah tentang Islam. Nicole Quinn membutuhkan waktu 6 bulan untuk belajar tentang Islam. Dia resmi menjadi wanita Muslim pada tahun 2007. Tidak lama kemudian Nicole juga memutuskan untuk memakai hijab dan menutupi tubuhnya dengan pakaian muslimah. Kisah inspirasinya tidak berhenti di situ. Berbagai cobaan mulai mendekati Nicole. Setelah memeluk Islam hatinya hancur ketika keluarganya tidak menerimanya karena keputusannya untuk menjadi seorang Muslim. Bahkan karirnya tenggelam, banyak perusahaan menolaknya karena dia memakai hijab. Selain diskriminasi, dia juga menjadi sasaran kebencian. Nicole pernah menerima perlakuan buruk saat bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Mereka sengaja memasukkan potongan daging babi ke dalam minumannya. Nicole menjalani persidangan demi persidangan, tapi hatinya tak pernah goyah dan tetap teguh dalam Islam. Keistiqomahan Nicole yang membuatnya tumbuh lebih kuat. Nicole percaya bahwa Islam dapat memberinya kedamaian dalam hidup. Dia perlahan kembali ke profesinya sebagai fotografer, tapi dia tidak lagi berhubungan dengan firma kehidupan malam. Dalam aktivitasnya, Nicole juga sering mengunggah konten tentang agama di YouTube. Dia berbicara banyak tentang topik seperti menjadi Muslim, mendidik anak-anak dan persahabatan antara orang-orang dari agama yang berbeda. Nicole Quinn sekarang menjadi wanita Muslim yang menginspirasi dan pendakwah digital di YouTube. Itulah kisah 3 wanita Amerika Serikat yang menemukan hidayah Allah. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi siapa saja yang ingin mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.